Selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan coba bedah kasus. Di hadapan saya telah hadir dua orang narasumber kita, Camelia dan Reynaldo dari Pube Law Firm Jakarta. Saya akan mencoba menanya langsung kepada kedua advokat kita ini. Saudara Camelia, Anda selaku penasihat hukum daripada saudara Medi almarhum ya, terjadi kasus pembunuhan yang terjadi di desa Cibaliung, Pandeglang. Anda bisa ceritakan kronologi singkatnya sehingga korban ini bisa meninggal dunia, siapa pelakunya dan bagaimana kronologisnya? Silakan. Oke, saya coba jelaskan. Pada mulanya permasalahan itu terjadi pada saat si pelaku dengan supir mengambil sawit, ya, di mana si korban dengan teman-teman itu memang selalu berada di lokasi tersebut karena mereka tuh bekerja sehari-harinya mengelola sawit yang ada. Karena si korban meninggal ini, Medi, mempunyai lahan sawit yang dari gadean, ya. Jadi mekanismenya itu mungkin kesepakatannya selama belum lunasi itu utang, hasil sawitnya mereka kelola, ya. Pada saat kejadian itu sekitar tanggal 29 Oktober ya, pada 26 kalau nggak salah, 26 Oktober. Hari Minggu sih yang pasti. Ya, 26 Oktober, di mana rekan-rekan ini melihat pertama tuh si pelaku tidak ada di tempat, hanya supirnya saja. Melihat bahwa kok ada orang yang ngambil hasil sawit nih. Disamperin lah oleh teman si korban ini. Korbannya berapa orang ini? Korban yang meninggal itu satu, orang. Sedangkan yang luka dua. Gitu. Luka berat. Luka berat. Jadi mereka ini berenam ya? Berenam itu lagi mengolah. Betul. Iya. Lagi mengolah, terus tiba-tiba datang si pelaku. Bukan pelaku tapi supirnya. Oh, supirnya datang duluan. Supirnya itu datang, dia mengambil sawit yang nggak jauh dari tempat mereka nongkrong lah. Oh, tapi bukan sawit yang hasil diolahan ini, yang mereka olah, yang korban Nah olah. itu belum tahu, makanya ditanya sama si teman si korban. Yang menjadi salah satu korban. Iya, luka berat parah. juga. Luka parah. Nah, terus sehingga terjadinya pengeroyokan itu gimana? Iya, ditanyalah sama si salah satu korban, ya. Permisi, Mang, ini sawit ambil di mana? Apakah di Blok C? Sedangkan yang olahan mereka itu adalah sawit di lokasi Blok C. Oh. Tujuannya kenapa? Karena kan mereka bertanya bahwa ini orang baru, takutnya mereka salah ambil. Yang mereka ambil itu adalah lahan yang olahan mereka. Si supir ini kan diam aja. Tidak lama kemudian, ya mungkin supir ini ngambil handphone, dia menghubungi WA si pelaku, tidak lama kemudian datang. Langsung marah-marah dengan sudah dari saksi ya, mengatakan goloknya itu udah di sini, udah di leher, digantung di sini lah dada ya. Normalnya kan kalau kalau nggak ada apa-apa kan biasa di pinggang, tapi itu di leher. Dia langsung negor, siapa yang melarang sopir saya ngambil sawit di sini? Nah, kata si salah satu korban luka ini bilang, tidak ada yang melarang, kami hanya bertanya apakah ini sawit diambil dari blok mana. Terus dijawab, kalau bahasa Sundanya kumaha si aing bae, dalam arti ya terserah gue mau gimana. Kayak dia tuh kayak nunjukin bahwa terserah gue mau ngapain di sini gitu kan. Nah, dari saksi yang lain berkata, tidak lama kemudian si korban mengatakan, maksudnya Mang, kalau memang Mamang mau main sawit ya sama-sama kan kita bisa kelola. Karena kan ini kan juga punya warga yang ada di sini gitu. Terus si si pelakunya bilang, terus maunya apa? Dia kayak nantangin. Si korban meninggal bilang, kami tidak mau apa-apa, kami hanya ingin baik-baik aja kalau memang mau sama-sama ngelola, seperti itu kan. Nah, datang satu korban lagi, kan ada korban ada dua ya, melerai, karena kan mungkin dilihatnya tuh udah mulai panas ya kan. Nah, terus bilang, udah jangan kayak gini, jangan didebatin, kalau memang mau sama-sama, terserah gue mau gimana, terserah saya mau gimana. Nah, diam lu, banyak bacot. Itu dari si pelaku ngomong ke salah satu yang melerai ini, dibacok lah dia mukanya. Oh, langsung dibacok oleh Langsung pelaku? bacok, iya. Pelakunya siapa namanya? Pelakunya itu Duo. Oh, Duo. Ya, langsung dibacok karena kan dia melerai. Nah, di sini saya mau sampaikan kalau memang yang namanya dikatakan ada unsur pengeroyokan, tidak ada pelarian. Sedangkan ini ada yang melerai, berarti kan tidak meroyok dong. Kalau kita mengeroyok kan pasti kan kita langsung hajar. Pada saat dia komplain, yang namanya nyerang. Oh, kan ini enggak. Jadi Duo ini bersama supirnya. Betul. Dekat situ
mau mempertanyakan masalah kenapa dilarang supirnya mengangkat Sawit, sawit itu. betul. Sementara korban ini bersama dengan rekan-rekannya 5 orang, jadi 6 Betul, kayak. 6. Oh, jadi sebenarnya kesalahpahaman singkat sebenarnya waktu itu, tapi dia udah bawa golok duluan situ ya, Iya. si pelaku ini. Jadi di sini itu memang kenapa mereka selalu ada di sana, karena memang mereka mengolah sawit tersebut. Ya, ini Pekerjaan mereka sehari-hari lah. korban dan teman-temannya ya. Betul. Ya. Sementara yang pelakunya ini juga punya mungkin lokasi Si atau pelaku gimana? ini tidak pernah datang sama sekali ke sekali lokasi, tidak pernah. tidak Oh, nggak pernah. Nah, disinilah saya mengatakan alibi saya, ya, Iya. dugaan saya adalah ini kayaknya tuh udah di skenariokan oleh si pelaku dengan ada di belakangnya. Oh, Kenapa? Karena dia itu nggak pernah ke sana, kecuali kalau posisinya dia tiap hari di sana bareng-bareng sama mereka, mungkin begitu ya. Oh. pertengkaran biasa. Tapi ini kayaknya udah mereka setting nih bahwa lokasi itu untuk tempat eksekusi si almarhum, ya kan? Oke, sekarang hasil penyidikan kepolisian gimana? Hasil penyidikan kepolisian dari SP2HP yang kita terima saat ini adalah dikenakan pasal 338, 354, junto 351. Di sini kami sebagai penasihat hukum, kami keberatan dengan pasal tersebut. Karena kalau 354 itu kan penganiayaan, ya, yang mengakibatkan luka berat ataupun meninggal. Dan satu lagi, junto 351, penganiayaan luka ringan. Sedangkan ini meninggal dunia. Kalau yang dua korban ini, kalau dikatakan 354, kita masih bisa terima, karena luka berat. 351 siapa yang luka ringan? Kan nggak ada yang luka ringan. Di sini tidak ada luka ringan. Siapa yang luka ringan? Nggak ada. Kalau kita lihat dari hasil dari pembacokan itu, mukanya itu sampai bertanda, sampai berbekas dalam. Nanti saya bisa tunjukin ya. Itu korban yang meninggal? Enggak, yang masih hidup. Yang masih hidup, sekarang, ya? iya. Yang lukanya berapa orang sini korban luka? Luka 2 orang. 2 orang ya? Iya. Jadi meninggal 1, tambah luka 2, Iya, jadi 3. betul. Jadi, Sementara kalau pelaku ada luka nggak? nah itu dia, pelaku tidak ada luka. Sekarang kalau memang pengeroyokan pasti dia akan ada luka, entah Iya, satu iya, bacokan, dua bacokan. Nah, ini dia tidak ada luka. Jadi tidak ada asumsi bahwa mereka ini melakukan pengeroyokan ya? Nggak ada. Itu dalil Tidak ada. terbantahkan berdasarkan fakta dan bukti atau saksi yang di betul, lapangan ya? betul. Ah. Ya kan itu yang seperti saya bilang tadi. Ya. Kalau namanya pengeroyokan tidak ada pelarian. Pada saat mereka agak argumentasi ya dilerai. Tapi pada saat dilerai malah dibilang katanya ikut campur. Udah diem lu. Nah, langsung dibacok. Yang satu lagi menolong. Nggak boleh gitu dong, nggak boleh main kekerasan. Dibacok lagi pahanya, tapi untungnya dia ada handphone di kantong, jadi golok itu kena handphone dia. Tapi karena dia lari, akhirnya yang kena bacok kakinya. Kita ke Renaldo. Renaldo, apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan perkara ini? Dan apa kira-kira yang Anda harapkan kepada penyidik sendiri terkait dengan bukti saksi dan kejadian di lapangan fakta sesungguhnya? Baik, terima kasih Bang. Yang perlu saya tekankan, karena narasi yang sedang dibuat sudah tercitra di masyarakat bahwa penasihat hukum dari lawan menyatakan bahwa ini adalah sebuah tindakan pengeroyokan yang dialami oleh pelaku. Itu semua salah. Karena dari bukti-bukti yang kita kumpulkan berdasarkan keterangan saksi, kami bisa menyatakan bahwa ini adalah sebuah pembunuhan berencana. Ini memang kita memang belum berhak untuk memutuskan apakah ini pembunuhan 338 atau 340, pembunuhan berencana. Cuman berdasarkan bukti-bukti yang kita sudah temukan, Bang, ini sangat jelas 340. Jadi kita juga sudah meminta atensi kepada Polda Banten, dan kita juga sudah meminta kepada pihak Polres Pandeglang untuk menyita barang-barang bukti, juga memanggil saksi-saksi, karena ada beberapa saksi yang sampai saat ini belum dipanggil. Saksi yang menurut kami itu sangat kuat menjadi kunci yang menyatakan bahwa ini ada sebuah pembunuhan berencana. Betul. Jadi kita kembali lagi, kita sudah menekankan kepada pihak penyidik di Polres Pandeglang, dan juga kita juga meminta atensi kepada Wasidik di Polda Banten, juga kita juga sudah berkomunikasi dengan Kapolda Banten meminta pertolongan dan untuk sangat diseriuskan untuk mencari barang bukti dan saksi-saksi yang menjadi kunci sehingga 340 ini dapat terpenuhi. Begitu sih. Apakah dugaan Anda ada otak di balik aksi ini? Sampai saat ini kami yakin pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada.
Untuk menyebutkan siapa, kita belum bisa menyebutkan, tapi suatu saat kita pasti akan menemukannya. Itu tugas penyidik. Oke, jadi tugas penyidik ya. Kami berharap ya mungkin harapannya untuk penyidik untuk menemukan bukti gimana? Sampaikan ke penyidik sendiri. Baik kepada penyidik di Polres Pandeglang dan kepada Polda Banten, mohon sangat diarahkan kepada para penyidik. Ini merupakan suatu tindakan serius karena nyawa seseorang yang menjadi telang punggung, dia juga sebagai memiliki anak buah yang bekerja pada dia sebelumnya. Ini sebuah nyawa yang dihilangkan dengan unsur menurut kami pembunuhan berencana, sehingga kami meminta tolong kepada Polres Pandeglang juga kepada Polda Banten untuk menjadi perhatian serius, mencari barang-barang bukti yang ada dan juga segera memanggil saksi-saksi yang bisa menekankan agar pembunuhan berencana ini tercapai. Bisa saya tambahkan? Silakan. Oke. Di sini saya tambahkan satu hal. Apabila kita mendapatkan informasi di lapangan, ya, jadi itu pihak kepolisian itu harus melakukan penyidikan sehingga pengembangan. Ada saksi yang melihat kenapa kita mempunyai dugaan ini adalah berencana. Pada saat si pelaku melakukan pembunuhan, ya, dia itu sekitar itu kan pembunuhan terjadi sekitar 00.30 dini hari, ya. Pada pukul 5.30 setengah 6 ya, udah terang. Dia itu ada berdiri di pinggir jalan nunggu, kayak berdiri gitu. Nah, nggak lama kemudian ada mobil merah menjemput. Kebetulan ada saksi melihat, tapi ini saksi ini nggak tahu udah habis terjadi insiden itu. Dia melihat itu si Duo ngapain, jemput mobil mewah siapa, mobil merah siapa. Mobil merah, ya. Nah, seperti itu. Kenapa saya bilang berencana? Habis membunuh ada yang jemput. Iya. Satu, kedua, mereka tidak pernah ke lokasi sawit. Kenapa pada saat itu kejadian mereka berada di sana? Ya. Seakan-akan mereka tuh ingin membuat skenario bahwa kita datangin mereka supaya dibilang kita dikeroyok. Itulah skenario mereka. Jadi pada saat itu mungkin ya otak itu mengatakan gini, ya udah lu tuh nanti lu masuk penjara, nanti gua urus. Paling hukuman lu gue bikin pengeroyokan. Bahasanya seperti itu. Karena apa? Setelah dia dijemput siang jam 12, dia dengan PH-nya itu mendatangi Polsek dulu ya. Polsek Cibalung apa Polres Pandeglang. Buat laporan juga. Enggak, menyerahkan diri. Langsung menyerahkan diri ya. Polsek Cibalung enggak menyerahkan diri. Gitu. Ya kan? Kalau memang dikatakan, kan di rumor itu mengatakan bahwa Duo pendekar sejati. Ya. Kalau habis melakukan pembunuhan seharusnya dia menyerahkan diri ke Polsek pada saat itu. Ya. Kenapa dia nunggu besok hari? Jam 6 ada yang jemput. Sedangkan yang kita ketahui adalah Duo ini, kita bukan underestimate ya. Mana siapakah yang jemput mobil merah ini? Jadi kayak paham ini ya. Seharusnya pihak kepolisian itu mengembangkan dari informasi yang ada. Memang informasi ini tidak bisa dijadikan barang bukti, belum bisa. Tapi bisa jadikan referensi. Referensi untuk apa? Untuk pengembangan. Siapa sih yang punya mobil merah ini? Otaknya. Dan satu lagi kejanggalan kita. Pada saat terjadi insiden, seharusnya kan semua tuh dipanggil untuk di BAP. Ya, diminta keterangan. Karena kan di KUHP juga diatur. Setiap orang yang ada di situ pada saat kejadian itu berhak diminta keterangan untuk proses penyidikan. Tapi kenapa sopir ini tidak dipanggil? Jadi semua itu dipanggil. Yang keterangan ya. Betul, teman-teman korban yang luka ini ataupun tidak luka yang ada di tempat ya itu dipanggil. Kenapa sopirnya enggak? Dan kedua, mobil yang digunakan itu Grand Max itu kan, kalau salah kita Grand Max ya untuk mengangkut sawit. Kenapa tidak disita? Sampai sekarang disita? Tidak, belum disita. Dipanggil pun belum. Supirnya ya? Iya. Kalau yang saya dengar sekarang ini sih mungkin udah dipanggil, tapi gimana ya? Mungkin juga udah kabur duluan kali, Bang. Udah kabur kali, kita nggak tahu. Karena cukup lama. Kita sudah menekankan kepada penyidik Polres Pandeglang, dan para penyidik juga sudah mendengarkan keterangan-keterangan tersebut dari saksi-saksi. Juga sampai sekarang sepertinya belum ada yang masih dipanggil. Belum. Seharusnya yang mobil merah pun dipanggil dong. Siapa sih yang punya mobil merah ini? Ditanya, kenapa kamu menjemput si Duo?
ada apa ini? Jadi sekarang ini kasusnya masih belum P21 ya? Lengkap? Belum. Oke, jadi kami berharap penyidik di Polres Pandeglang untuk segera menemukan semua bukti-buktinya, ya, bukti-bukti dari keterangan saksi, tersangkanya, ya, ada petunjuk barang bukti yang lain, semuanya itu menemukan barang bukti sehingga membuat kasus ini jadi terang benderang dan pihak korban juga melalui penasihat hukumnya dia merasakan kepuasan bahwa ini adalah merupakan suatu kasus pembunuhan yang menurut mereka adalah merupakan kasus pembunuhan berencana. Demikian dari Jakarta kami melaporkan.